Selamat pagi anak-anak yang ada di rumah. Kembali lagi kita berjumpa di devosi pagi hari ini. Ya, sebelum kita membaca dan belajar firman Tuhan hari ini, kita akan menyanyi satu lagu yang berjudul Hai Siarkan di Gunung. Ya, kita nyanyikan lagu ini sama-sama. Hai siarkan di anak-anak, sebelum kita membaca firman Tuhan, Pak Rizal akan pimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat waktu, kesempatan yang Kau berikan kepada kami, buat penyertaan-Mu, kami boleh beristirahat semalam, dan pagi hari ini kami boleh dibangunkan dengan tubuh yang sehat, untuk kami boleh melakukan aktivitas kami sepanjang hari ini. Tuhan Bapa di sorga, saat ini kami mau membaca firman-Mu, kami mau belajar firman-Mu. Tuhan tolong kami, biarlah kami boleh mengerti, tidak hanya kami mengerti, tapi kami dapat lakukan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Nah, devosi pagi hari ini firman Tuhan akan dibawakan oleh Ibu Nelly. Jadi kalian boleh simak video berikut ini. Oke, halo anak-anak. Hari ini kita akan membaca satu bagian dari firman Tuhan yang akan diambil dari Filipi 4 ayat 4 sampai 13. Oke, Filipi 4 ayat 4 sampai 13. Tapi Ibu akan baca satu ayat saja yang akan menjadi pedoman kita, yaitu Filipi 4 ayat 13. Oke, Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Nah, judul devosi kita pada hari ini adalah memberitakan kabar sukacita meskipun di tengah keadaan yang sulit. Ya, memberitakan kabar sukacita meskipun di tengah keadaan yang sulit. Sebelum Miss Nelly masuk ke pembahasan kita lebih jauh lagi, Miss Nelly mau sharing satu cerita dari sebuah renungan yang mengisahkan tentang seorang atlet. Dia menang dalam sebuah pertandingan, kemudian ia diwawancara. Lalu dalam wawancara ini ditanyakan bagaimana respon dia, bagaimana pendapat dia akan hal-hal yang sudah ia alami, bahkan terhadap kemenangan yang sudah ia peroleh saat ini. Jawaban dia adalah semua itu karena tolongan dari Tuhan. Ya, si atlet ini menjawab bahwa ketika dia menang pun, bahkan apa yang sudah ia terima dalam hidup ini, itu merupakan pertolongan dari Tuhan. Dan dia juga mengutip satu bagian dari firman Tuhan, yaitu dari Filipi 4 ayat 13 ini, yaitu segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Nah, kalau kita lihat dari cerita ini, kita melihat bahwa saat itu kondisinya si atlet dalam kondisi yang bersukacita, ya, karena dia memenangkan suatu perlombaan begitu. Lalu pertanyaannya, bagaimana jika kondisinya saat itu adalah ia dalam kesulitan? Atau mungkin kalau itu ditanyakan kepada kita, bagaimana jika kondisi kita dalam kesulitan? Mampukah kita berkata, mampukah kita mengucapkan bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku? Oke, anak-anak silakan jawab di dalam hati masing-masing ya. Nah,
Sekarang Miss Nelly mau tanya, siapa di sini yang pernah mengalami masa sulit dalam hidupnya? Mungkin pernah sakit, atau mungkin orang tuanya sakit, atau mungkin kalau anak-anak selama ujian nilai tidak pernah bagus. Akhirnya itu juga merupakan salah satu masa sulit ya, khususnya untuk seorang siswa begitu ya, dan lain-lain begitu. Nah, Miss Nelly yakin pasti setiap kita pernah yang namanya dalam masa-masa yang sulit. Setiap kita punya kisah yang berbeda. Kamu punya kisahmu sendiri, Miss Nelly juga punya kisah Miss Nelly sendiri begitu. Dan kita pasti pernah mengalami yang namanya masa sulit. Nah, kabar baiknya adalah, kabar sukacitanya adalah kita punya Tuhan yang luar biasa, yang tidak terbatas, yang memilih turun ke bumi menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus. Dan ia memberikan bukti nyata bahwa ia selalu menyertai kita, ada bersama-sama dengan kita, dan dia juga memberikan pengharapan bagi kita. Bahkan dalam hal sulit pun, Tuhan tetap ada bersama-sama dengan kita. Nah, kita kembali lagi ke Filipi 4 ayat 3. Nah, konteksnya pada saat penulisan surat ini merupakan, Filipi ini merupakan salah satu, kitab Filipi ini merupakan salah satu surat yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang di Filipi. Nah, kondisinya pada saat itu Paulus sedang di penjara. Ya, mungkin kalau kita sebagai manusia secara umumnya akan melihat, ya itu merupakan salah satu masa yang sulit begitu ya, di penjara. Tetapi dalam kondisi seperti itu pun si Paulus tetap menuliskan surat untuk memberikan penguatan kepada jemaat yang ada di Filipi untuk terus bersukacita, berpengharapan kepada Tuhan, bersatu di dalam Kristus, dan tetap sehati dalam pelayanan. Luar biasa sekali ya seorang Paulus ini. Dalam kondisi seperti itu pun dia mampu memberikan penguatan kepada jemaat-jemaat yang di Filipi. Nah, seperti yang kita baca pada renungan hari ini, nanti anak-anak silakan membaca lagi keseluruhan dari Filipi ini, pasal 4 ini. Nah, di situ dikatakan bahwa Paulus mengatakan kepada jemaat di Filipi bagaimana rasanya hidup dalam kondisi yang sulit, bagaimana rasanya hidup dalam kondisi yang berlimpah, begitu ya. Bagaimana hidup dalam kondisi yang kekurangan, bagaimana hidup dalam kondisi yang berlimpah, dan ia juga tahu bagaimana rasanya menang dan bagaimana rasanya gagal. Lalu kalau kita baca lebih lanjut lagi, Paulus juga mengisahkan di kisah yang berbeda, yaitu ketika di Makedonia dan di Tesalonika, bahwa hidupnya tidak mudah begitu. Namun, satu hal yang Paulus lihat adalah Allah datang, Allah ada dan memberikannya apapun yang ia butuhkan. Allah ada, gitu ya. Melalui pengalaman itu, kita melihat bahwa Paulus menyadari semuanya, apapun yang sudah ia alami, apapun yang sedang ia kerjakan dan terus ia kerjakan, semua itu ia mampu lakukan karena Yesus yang telah menolongnya. Wow, satu pandangan yang luar biasa. Paulus bisa melihat ke arah itu dalam setiap kondisi yang ia alami, baik itu dalam dia pada masa berkekurangan, pada masa-masa ia berkelimpahan, dia melihat Tuhan yang menolong di situ ya. Anak-anak yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, sangatlah penting menyadari bahwa Yesus Kristus adalah sumber kekuatan dalam hidup kita. Baik ketika kita hidup diberkati dengan berlimpah, maupun ketika kita mengalami hal-hal yang sulit gitu. Mari kita terus percaya dan terus bersandar kepada Tuhan, bahwa Tuhan yang akan menuntun dan Ia yang akan menguatkan kita dalam kondisi-kondisi yang kita alami.
bahkan dalam kondisi sulit sekalipun. Kalau kita flashback, kalau kita lihat ke belakang konteks Paulus zaman dulu, memang sangat berbeda dengan kondisi kita saat ini gitu ya. Tapi kita bisa melihat pada saat itu konteksnya ya Paulus dipenjara, Paulus disiksa, lalu ia mengalami namanya kapal karam, terkatung-katung di laut. Sudah banyak hal yang dia alami, banyak hal sulit yang ia alami. Tetapi hal menariknya dari seorang Paulus adalah dalam kondisi seperti itu pun dia mampu melihat bahwa Tuhan ada dan Tuhan menyertai. Dan ia juga berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan padaku. Luar biasa ya anak-anak. Lalu kalau kita lihat ke konteks kita pada saat ini, ya mungkin kalau kita lihat di tahun 2020, 1 tahun terakhir ini, banyak hal yang terjadi gitu ya. Salah satunya paling dekat saat ini yang kita alami adalah pandemi COVID-19. Kita lihat banyak korban berjatuhan, banyak orang-orang yang terinfeksi begitu. Banyak saudara-saudara kita di luar sana yang akhirnya meninggal begitu ya. Orang-orang di luar sana banyak yang menderita begitu. Banyak yang akhirnya orang tua atau orang-orang yang di PHK dari pekerjaannya. Dan tidak hanya itu, bahkan tidak jauh-jauh dari kita juga pernah mendengar kabar tentang banjir yang pernah terjadi di Masamba. Bahkan banyak lagi lah kisah-kisah yang sulit kita alami begitu, khususnya bangsa kita ya. Banyak hal sekali yang sulit, banyak masalah, banyak kondisi yang rasanya sulit sekali untuk kita hadapi di tahun ini ya. Tetapi mari kita belajar, mari kita melihat dari seorang Paulus bahwa dalam kondisi sulit sekalipun, kabar baiknya adalah kita punya Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang begitu sangat luar biasa itu turun ke dunia, menjadi manusia, hidup bersama-sama dengan kita, dan menjadi sumber pengharapan bagi kita. Nah, surat Filipi ini juga mengingatkan orang percaya bahwa sukacita dan kebenaran sejatinya hanya ada di dalam Kristus. Nah, Paulus juga mendorong setiap kita orang percaya, setiap kita anak-anak Tuhan untuk terus bersukacita meskipun di tengah penderitaan, bersatu dalam pelayanan dan terus berdiri teguh. Mungkin saat ini kita punya masalah masing-masing ya di setiap kita ya, atau mungkin saat ini kita karena kondisi akhirnya kita harus belajar di rumah, karena kondisi kita tidak bisa pergi bergereja, kita juga harus Natalan di rumah. Tapi itu tidak akan mengurangi sukacita kita, khususnya ketika kita akan menyambut memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus. Hal ini tidak akan mengurangi sukacita kita untuk memperingati hari Natal. Ya, Bismillah berharap meskipun saat ini kondisi kita, marilah kita terus bersukacita di dalam Tuhan. Marilah kita terus mempunyai pengharapan di dalam Tuhan. Nah, biarlah kabar sukacita ini tidak hanya sampai di kita saja. Missionary mau mengajak setiap anak-anak, setiap kita semua untuk memberitakan kabar sukacita ini kepada orang di luar sana. Mungkin yang paling terdekat dari keluarga kita dulu, kepada orang tua kita, kakek nenek, mungkin kakak adik kita, sepupu-sepupu kita. Mari kita beritakan, mari kita sampaikan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Dia yang adalah Tuhan Allah kita yang akan terus menolong kita dan memberikan kekuatan kepada kita. Bismillah yakin setiap anak-anak yang di rumah pasti bisa memberitakan kabar sukacita ini.
mari kita juga membagikan kabar sukacita ini, yaitu bahwa Yesus Kristus adalah sumber kekuatan dan satu-satunya sumber pengharapan kita yang mampu memberikan kita penguatan dalam menjalani kehidupan kita. Nah, terlebih lagi khususnya melalui momen-momen Natal ini, sebentar lagi kita akan Natal, memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Mari kita merayakannya dengan penuh sukacita, dan mari kita beritakan kabar sukacita itu. Dan biarlah orang-orang di sekeliling kita juga bisa melihat Kristus melalui hidup kita, melalui hidup kamu. Ya. Baik itu melalui perbuatan kamu, melalui perkataan kamu, dalam sehari-hari, biarlah itu juga mencerminkan karakter Kristus. Ya. Bagaimana hidup terus taat kepada Tuhan, bagaimana hidup untuk terus mau menjadi anak yang patuh, takut akan Tuhan, mau mendengarkan orang tua. Itu merupakan salah satu aplikasi sederhana yang bisa terus anak-anak kerjakan di rumah. Ya. Dan biarlah melalui semuanya itu kita kembalikan kemuliaan hanya bagi Tuhan, karena memang Tuhanlah sumber kekuatan kita. Nah, anak-anak, demikianlah devosi kita pada hari ini. Semoga kita semua bisa bisa terus dikuatkan ya, bisa terus memiliki pengharapan dalam Tuhan. Ingat lagi, Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku, yang memberi kekuatan kepada kita, yang memberi kekuatan kepada kamu. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita berdoa, silakan tutup Alkitabmu. Oke, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa, untuk segala kasih karunia Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau terus mengingatkan kami melalui satu bagian dari firman Tuhan yang telah kami baca hari ini, yaitu bahwa sumber kekuatan dan sumber pengharapan kami hanya ada di dalam Engkau ya Tuhan. Tolong kami, ingatkan kami selalu, bahkan di dalam masa-masa sulit kami maupun dalam kondisi sulit kami, bahwa kami punya pengharapan di dalam Tuhan. Mampukan kami untuk terus berkata-kata bahwa segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Hamba juga berdoa ya Tuhan untuk setiap anak-anak yang ada di rumah. Kiranya Tuhan yang terus menolong mereka, Tuhan yang memberkati setiap tumbuh kembang mereka ya Tuhan. Engkau juga yang memberkati setiap orang tua yang membimbing anak-anak ini di rumah ya Allah. Kami juga berdoa untuk setiap guru-guru, kiranya Tuhan yang terus memberikan kesehatan dan juga memberikan kemampuan dalam melaksanakan setiap tanggung jawabnya. Bapa yang baik, pada hari ini dan hari-hari kedepannya di mana kami akan memperingati kembali momen-momen Natal, tolong kami Tuhan untuk merefleksikan betapa besar kasih Tuhan dalam hidup kami. Ini doa kami Tuhan, kami serahkan semuanya dalam tangan pengasihan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Nah anak-anak, terima kasih sudah mengikuti ibadah kita, sudah mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Tuhan Yesus memberkati. Nah, itu tadi firman Tuhan yang sudah dibawakan Ibu Nelly ya. Parisal harap kalian tidak hanya mendengar, tidak hanya tahu, tapi juga kamu belajar untuk lakukan dalam kehidupan sehari-hari ya. Dengan teman bermain, dengan keluarga, dengan anggota, kakak, adikmu ya, siapapun itu ya, kita belajar untuk melakukan firman Tuhan dalam keseharian kita. Ya, Parisal mengucapkan terima kasih sudah mengikuti video devosi pagi hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas kamu sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.